Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kita masih ada dalam renungan, seri renungan dari kitab Filipi saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menjalani hidup dalam sukacita. Saudara, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bersukacita. Karena jika kita mengerjakan sesuatu tanpa sukacita, kita tidak akan menikmati apa yang kita kerjakan. Jika kita mencapai sesuatu, tetapi jika tanpa sukacita, maka tidak akan ada kenikmatan atas apa yang kita capai. Itu sebabnya dalam kita mengerjakan segala sesuatu, kita perlu menjalaninya, mengerjakannya dalam sukacita. Dan ketika kita mencapai sesuatu, kita juga rindu supaya ada sukacita yang kita alami dalam pencapaian itu. Demikian juga di tengah keluarga misalnya. Ada hal yang sangat kita butuhkan di tengah keluarga, yaitu sukacita bersama. Saya sering menegaskan saudara kepada jemaat-jemaat yang saya gembalakan bahwa bagi saya keluarga itu adalah sorga di dunia ini. Kenapa saudara? Karena begitu indahnya bersukacita bersama di tengah keluarga. Tapi bagi banyak orang keluarga itu menjadi neraka, sehingga bagi dia lebih baik di luar rumah daripada di rumah. Alangkah menyedihkannya kehidupan seperti itu saudara. Biarlah di tengah keluarga kita alami sukacita, di tengah pekerjaan kita, dalam bisnis saudara dan sebagainya, saudara mengalami sukacita di dalam hidup saudara. Ada banyak alasan yang mungkin bisa saudara pakai untuk saudara tidak mengalami sukacita. Kenapa hari ini mungkin saudara tidak bersukacita? Saudara akan mengatakan ini, itu, karena ini, karena itu, dan sebagainya. Tapi pada dasarnya saudara, bukan situasi yang menentukan sukacita kita, tapi kitalah yang menentukan sukacita kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, bagaimana caranya kita hidup bersukacita dalam segala situasi. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal 4 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini, Paulus mengajar jemaat di Filipi untuk mereka hidup bersukacita senantiasa. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Jadi bukan bersukacita hanya dalam keadaan tertentu. Saudara, mungkin kalau ada keadaan-keadaan tertentu kita gampang untuk bersukacita. Tapi bersukacita dalam Tuhan bukan berdasarkan situasi dan keadaan, tetapi senantiasa, kata Paulus. Itu artinya apapun keadaannya, apapun kondisinya, harus tetap mampu bersukacita. Itu yang bagi banyak orang tidak masuk akal. Tapi itu yang saya rindu kita belajar hari ini. Salah satu contoh misalnya, Paulus menuliskan surat Filipi dari penjara. Tapi isi yang paling terkenal dari suratnya ini adalah di pasal 4 ayat yang keempat yang kita belajar hari ini, di mana dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi dari dalam penjara dia menasihati jemaat Filipi untuk mereka bisa bersukacita. Bayangkan saudara, orang yang sedang menderita menasihati orang yang sedang bebas untuk bersukacita. Orang yang sedang ada dalam kurungan di penjara menasihati orang yang sedang ada terbebas di luar untuk hidup bersukacita. Bukankah itu sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang luar biasa? Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Dia mengalami sukacita Tuhan dalam segala kondisi, sehingga sekalipun dia ada di dalam penjara, dia mampu menasihati umat-umat Tuhan untuk tetap hidup bersukacita. Maka hari ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa bukan situasi dan kondisi yang menentukan sukacita kita, tetapi seharusnya kitalah yang mengatur dan menentukan sukacita kita, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Kalau Paulus bisa bersukacita dalam segala situasi, bahkan ketika dia ada di dalam penjara, maka kita pun, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita akan mampu bersukacita. Dan Paulus menegaskan bahwa di ayat 9, bahwa apa yang dilihat jemaat, apa yang diterima jemaat daripadanya, maka mereka harus melakukan itu. Maka kalimat terakhir ditegaskan di ayat 9 ini saudara, yaitu maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau Allah sumber damai sejahtera menyertai, artinya damai sejahteranya memenuhi dan menyertai hidup kita, maka jadilah seperti ayat 4, bersukacita senantiasa, mampu bersukacita dalam segala kondisi. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar, apa yang didengar jemaat dari Paulus. Dalam konteks ini, saya rindu kita akan melihat ada 3 hal yang akan kita belajar dari kehidupan Paulus, dari nasihat Paulus, dan itu merupakan cara untuk mengalami sukacita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Yang pertama, setelah di ayat 4 dia berkata bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kemudian ayat 5 dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi yang pertama, untuk menuju sukacita senantiasa, untuk mengalami sukacita senantiasa adalah kita harus menjaga hati kita, saudara. Kita harus menjaga hati kita untuk tetap ada dalam kebaikan, dan kebaikan kita harus dirasakan dan dialami dan diketahui oleh semua orang. Jika kebaikan hati kita dialami dan diketahui oleh semua orang, maka kita akan mampu bersukacita senantiasa di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi.
Saat ini saudara, bayangkan kalau orang-orang lain mengenal kita sebagai orang yang baik. Itu akan menumbuhkan damai sukacita dalam hidup kita. Orang memiliki segala sesuatu tetapi tidak ada orang yang suka kepada dia, maka kehidupan yang demikian menjadi kehidupan yang sangat menderita, sangat tidak bisa dinikmati. Tapi kalau orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi semua orang suka dan senang kepada dia karena dia dikenal sebagai orang yang baik hati, maka kehidupan yang demikian saudara akan menjadi kehidupan yang damai, tentram, dan sukacita. Itu sebabnya Paulus menegaskan, hendak kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena jika kita hidup dalam kebaikan hati dan orang-orang mengenal kebaikan hati kita, maka dengar saudara, kita akan mengalami sukacita, damai di dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya damai sejahtera Allah, sukacita Allah memenuhi hati kita? Jaga hati untuk hidup dalam kebaikan. Ketika ada kebencian di hati misalnya saudara, maka tidak akan mungkin hidup dalam sukacita. Jika ada iri di hati, tidak akan bisa hidup sukacita. Jika ada dendam di hati, tidak akan mampu untuk hidup bersukacita. Itu sebabnya jaga hati untuk tetap hidup dalam kebaikan. Kadang-kadang orang-orang tidak suka kepada kita, tapi tetap jaga hati. Kadang-kadang orang punya niat jahat kepada kita, tapi tetaplah jaga hati. Karena ketika kita menjaga hati kita saudara, maka kita akan mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Syarat supaya kita bisa mengalami sukacita senantiasa adalah belajar menjaga hati untuk tetap memiliki hati yang penuh dengan kebaikan. Yang kedua saudara, di ayat 6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Salah satu yang membuat kita sulit bersukacita dalam kehidupan kita saudara adalah kekhawatiran. Kekhawatiran akan sangat menekan kehidupan seseorang. Jika dia hidup dalam kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan membuat dia sangat tertekan. Saudara pernah mungkin mengalami saudara hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan. Bukankah sangat tidak nyaman situasi itu? Sangat tidak nyaman dengan kondisi itu. Lalu kemudian firman Allah berkata di dalam Injil bahwa apakah yang dapat kamu tambahkan dari kekhawatiranmu? Sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Artinya sebenarnya tidak ada bertambah apa-apa. Sehasta saja pun tidak bisa kita tambah dari jalan kehidupan kita melalui kekhawatiran. Yang kurang banyak. Pikiran kekhawatiran membebani kita, itu akan membuat kesehatan kita menurun, daya tahan tubuh kita menurun, semangat kerja kita menurun, kreativitas kita menurun, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang yang hidup dalam kekhawatiran tidak akan mampu bersukacita dalam hidupnya. Itu sebabnya setelah Paulus berkata di ayat 4, bersukacitalah senantiasa, dia nyatakan di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Belajar untuk tidak khawatir. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seharusnya yang dilakukan adalah berdoa, bukan hidup dalam kekhawatiran, tapi hidup dalam doa. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan saudara, ungkapkan semuanya kepada Allah dalam doa. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini hari-hari ini saudara. Kita perlu belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak akan bisa menambah apa-apa di dalam kehidupan kita. Jadi belajar hidup berdoa. Tanggalkan kekhawatiran, lalu kemudian naikkan permohonan dan doa kepada Allah. Kemudian saudara, yang ketiga, cara untuk kita mengalami sukacita, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berikutnya yang ditegaskan di sini, saudara, untuk kita mengalami sukacita Tuhan, jaga pikiran. Tanggalkan semua yang negatif, tetapi mulai adopsi semua yang positif, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan seterusnya. Pikirkan itu, isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, saudara. Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka hidup kita tidak akan mampu bersukacita. Kita tidak akan menikmati hidup kita dalam sukacita kalau hidup kita, pikiran kita terus dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Itu sebabnya ketika Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, dia beri caranya untuk bersukacita senantiasa, yaitu dengan memikirkan hal-hal yang baik, benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan seterusnya. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Itu yang seharusnya memenuhi pikiran kita. Puji Tuhan, saudara. Hal yang paling kita butuhkan hari ini adalah bersukacita. Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, dan supaya saudara bisa melaksanakan aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan maksimal, saudara harus hidup bersukacita. Supaya saudara menikmati segala aktivitas saudara, maka saudara harus menjalaninya, mengerjakannya dengan bersukacita. Bisakah kita mengerjakannya semua dengan bersukacita? Bisa. Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, jangan khawatir, tapi naikkan segala kerinduan kita kepada Allah. Yang ketiga, jaga pikiran. Maka dengan demikian, saudara, kita akan mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah saat ini firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, untuk saudara menjalani hidup dengan bersukacita. Hari ini laksanakan segala aktivitas saudara dengan bersukacita. Kita akan berdoa bersama saudara untuk segala sesuatu yang kita laksanakan di sepanjang hari ini. Tetapi kembali saya tegaskan, buat komitmen, terapkan firman Tuhan untuk kita meraih janji firman Tuhan, supaya kita tetap hidup dalam sukacita Allah. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan memberkati saudara. Dan berkomitmenlah untuk melaksanakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama, sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu, ya Bapa, pribadi lepas pribadi, siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu, ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu, ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa, ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu, ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil, ya Tuhan,
oleh karena Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan,
Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik, dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.